Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk pada materi matriks. Ya. Nah, pada umumnya kita sudah pernah mempelajari matriks itu di kelas 1. Nah, tapi kita belum fokus pada matriksnya. Kita kemarin masih pada penyelesaian SPLTV menggunakan cara determinan. Nah, determinan itu kita menggunakan matriks di situ. Ya. Nah, matriks itu sendiri merupakan susunan angka-angka, ya. Susunan angka-angka, ya, yang bukan bertujuan untuk, yang bukan bertujuan untuk memberikan jumlah nilai, untuk memberikan jumlah nilai untuk sekumpulan angka tersebut, untuk sekumpulan angka tersebut. Sekumpulan angka tersebut, sekumpulan. Nah, artinya kalau sekumpulan berarti ada beberapa, dalam bentuk kelompok. Maksudnya kayak gini, kalian sudah pernah dapat seperti ini. Contoh, saya tulis kayak gini ya. Saya pakai kurung siku, sal 2, 3, 4, 5, 1, negatif 2, 3, negatif 2, dan 1. Nah, inilah yang dikatakan sebagai matriks. Oke. Nah, matriks itu sendiri kadang selalu kita simbolkan dengan huruf kapital. Jadi misalkan di sini kita tulis A. Nah, ini bacanya adalah matriks A. Matriks A sama dengan 2, 3, 4, 5, 1, negatif 2, 3, negatif 2, 1. Kemudian di dalam matriks itu sendiri ada namanya baris dan kolom. Baris dan kolom. Baris itu vertikal, horizontal atau mendatar, horizontal. Sementara kolom itu vertikal atau tegak. Jadi kalau di sini berarti yang jadi baris itu adalah ini. Ini baris, ini juga baris, ini baris. Kemudian ini menjadi kolom. Ini kolom. Nah, ini kalau kita tulis di sini kolomnya itu ada sebanyak 3 kolomnya, dan barisnya juga ada sebanyak 3. Itu baris. Nah, sementara setelah muncul ada kata baris, ada kolom, kemudian muncul yang baru, ada namanya ordo dari suatu matriks, ordo matriks. Ordo matriks itu adalah bentuk dari baris, penulisan dari baris kali kolom. Itulah ordo penulisannya. Jadi kita tinggal lihat berapa banyak barisnya. Barisnya itu ada 1, 2, 3. Berarti perkalian ordonya itu, ordo dari matriks A, ordo dari matriks A itu adalah barisnya berapa? Ada 3. Berarti 3 kali kolomnya ada berapa? 3. Maka matriks ini dikatakan matriks 3 kali 3 dengan ordo itu 3 kali 3. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis matriksnya berdasarkan indikator utama kita. Yang pertama itu adalah jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu ada banyak.
Sini saya jelaskan dari yang pertama. Yang pertama itu adalah matriks kolom. Apa itu matriks kolom? Matriks kolom itu merupakan, kalau kita tulisnya gini, matriks kolom itu hanya memiliki satu kolom. Hanya memiliki satu kolom saja. Jadi kalau misalkan kita pengen tulis ke dalam ordonya dari matriks kolom itu berarti adalah M kali 1. Jadi M-nya itu berapa saja terserah, tapi kolomnya itu harus selalu 1. Jadi saya akan berikan contoh. Segini. 2, 1, 3. Nah, ini matriks kolom. Kenapa? Karena barisnya ada beberapa. Di sini kita pakai 3, ya. Barisnya itu adalah 3, berarti ordonya adalah 3. Kemudian kolomnya hanya ada 1. Hanya 1 yang tegak. Maka ini dinamakan sebagai matriks kolom. Oke? Kemudian yang kedua itu adalah matriks baris. Berarti kalau tadi matriks kolom itu hanya memiliki satu kolom, berarti kalau matriks baris itu matriks yang hanya memiliki satu baris. Ya, satu baris. Jadi kalau kita pengen bentuk ordonya itu adalah 1, barisnya kan 1, berarti 1 dikali dengan N misalkan. Ya, 1 kali N, barisnya hanya 1. Jadi kalau kita pengen tulis seperti ini, misal gini. Ya, 3, 2, 5, 4. Barisnya hanya 1. Nah, ini hanya 1 barisnya. Jadi kalau pengen tulis ordonya berarti adalah 1 kali kolomnya. 1, 2, 3, 4. Di 1 kali 4. Nah, ini yang dinamakan dengan matriks baris. Barisnya hanya 1. Oke? Kemudian yang ketiga berikutnya, yang C-nya itu adalah matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks 0 berarti matriks yang semua anggotanya itu adalah 0. Adalah angka 0. Jadi kalau kita pengen tulis contohnya seperti ini. Ya, misal di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, yang seperti inilah dikatakan sebagai matriks 0. Matriks yang semua anggotanya adalah angka 0. Oke? Kemudian yang berikutnya, yang D, itu ada namanya matriks persegi. Oke? Berarti kalau matriks persegi, matriks yang pasti membentuk persegi. Ya, tapi kita kan tidak mungkin bilang bentuknya persegi. Jadi matriks persegi itu matriks yang ordonya berbentuk misalkan M kali M, atau baris dan kolom ya, jumlah baris dan kolomnya itu sama. Jumlah baris dan kolomnya itu sama. Saya berikan contoh misal gini. Ya, 2, 1, 5, 4. Nah, ini matriks persegi. Kenapa? Karena ordonya adalah 2,
kali 2. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Ya, ini ordonya. Oke. Kemudian kalau pengen yang bentuk lain, misal gini, 3 pakai 3, 3. Ada 3 baris. Ya, ada 3 baris, kemudian ada berapa kolom? Ini kan baru 1. 2, 1, 5, 3, 4, 7. Ya, ini juga matriks kolom, matriks persegi. Kenapa? Karena barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Jadi kalau ini kita tulis, ordonya adalah 3 kali 3. Ya. Kemudian berikutnya, setelah matriks persegi, sekarang kita masuk yang berikutnya, itu adalah matriks diagonal. Oke, matriks diagonal itu yang seperti apa? Ingat, matriks diagonal itu adalah matriks persegi. Oke, matriks persegi di mana anggota ya, di mana anggota pada diagonal utamanya sekurang-kurangnya satu bilangan, ya, sekurang-kurangnya ya, satu bilangan, ada satu bilangan yang bukan 0, berarti sekurang-kurangnya, berarti paling sedikit, ya, satu bilangan yang bukan 0 dan anggota lainnya adalah 0. Dan anggota lainnya adalah 0. Saya berikan sebuah contoh seperti ini. Jadi karena dikatakan sebagai matriks persegi, berarti ordonya harus sama. Ingat, kata kuncinya adalah matriks persegi. Matriks persegi. Berarti ordonya harus sama. Misal gini, 2, 1, 3. Ini saya pakai ordo 3. Barisnya juga 3. Kolomnya juga 3 berarti ya. Berarti 1, 5, 7. 2, 1, 4. Nah, ini matriks persegi, ya kan? Karena barisnya 3 kali 3. Tapi di sini dikatakan pada diagonal utamanya sekurang-kurangnya satu bilangan. Diagonal utama yang mana? Nah, itu adalah yang ini. Ya, ini. Ya, ini yang dinamakan dengan diagonal utama. Yang 2, 5, 4. Itu yang dinamakan dengan diagonal utama. Kemudian satu bilangan yang bukan 0 dan anggota lainnya adalah 0. Berarti ini yang bukan diagonal. Nah, ini kan bukan diagonal. Ini harus 0, ini juga harus 0, ini juga harus 0. Ini harus 0, ini juga harus 0, ini juga harus 0. Makanya dikatakan sebagai matriks diagonal. Ya, karena diagonal utamanya sekurang-kurangnya ada satu angka yang bukan 0. Sementara angka lainnya itu yang bukan pada diagonal utama adalah 0. Jadi kalau bukan 0 seperti ini, tadi kalau misalkan saya berikan contoh tadi, misalnya yang ini 2, 1, 1, 0. Nah, ini namanya persegi tadi. Ini namanya matriks persegi tadi. Oke, jadi harus bisa membedakan mana yang dinamakan dengan matriks diagonal, mana yang dinamakan dengan matriks persegi. Kemudian yang berikutnya ada namanya matriks skalar. Matriks skalar itu yang gimana? Matriks skalar itu adalah matriks diagonal
diagonal di mana angka-angka pada diagonal utamanya itu sama. Angka pada diagonal utama itu sama dan bukan 0 dan 1. Jadi dia itu matriks diagonal, tapi angka pada diagonal utamanya itu sama, tapi itu bukan 0 dan 1. Ya, berikan sebuah contoh. Jadi matriks diagonal berarti kalau kita gambar harus diagonal. Jadi saya pakai matriks 2x2 saja ya. Diagonalnya berarti di sini harus 0, di sini juga harus 0. Ya, kemudian diagonalnya itu sama dan bukan 0 dan 1. Jadi di sini misalkan 5, di sini juga 5. Ya. Di sini terserah angkanya mau berapa. Ya. Jadi di sini kebetulan saya ambil angka 5, di sini juga harus 5. Karena diagonal utamanya itu bukan 0. Dia tidak boleh 0 dan tidak boleh juga 1. Ya. Diagonal utamanya harus sama. Ini kata kuncinya. Jadi matriks skalar, matriks diagonal ya, yang angka pada diagonalnya itu sama, tapi bukan 0 dan 1. Oke? Kemudian kita masuk bentuk berikutnya. Itu ada namanya matriks identitas. Matriks identitas. Nah, kalau matriks identitas berarti itu adalah matriks skalar sama matriks diagonal ya. Matriks diagonal yang angka diagonalnya ya, yang angka pada diagonalnya hanya 1 ya. Jadi matriks identitas tadi ingat kalau matriks identitas itu adalah matriks diagonal yang angka pada diagonalnya hanya 1 ya. Jadi kalau kita gambar, saya pakai matriks 4x4 lagi ya supaya berbeda-beda. Misal sini 1 karena harus matriks 4x4 berarti di sini 1, di sini 1, di sini juga 1. Jadi angka pada diagonalnya itu utamanya harus angka 1 semua. Jadi ini 1 ya. 1 1 1 1. Sementara angka lainnya itu 0. Berarti di sini 0, di sini 0, sini 0, 0 0 0 0 0 0 0 dan 0 ya. Jadi ingat tadi bahwa matriks diagonal yang angka pada diagonalnya hanya 1. Matriks diagonal kan berarti ini harus 1 semua. Makanya dikatakan sebagai matriks identitas. Oke? Kemudian yang terakhir kita masuk ke matriks transpos. Matriks transpos. Ya, matriks transpos itu biasanya kita simbol dengan pangkat T. Pangkat T. Kita simbolkan dengan pangkat T. Jadi kalau misalkan ada matriks A itu adalah 1 2 3 1 2 7 misalkan, atau di sini kita ganti 7 2 7 ya. 1 2 3 7 2 7. Kalau matriks transpos berarti kita simbol dengan A pangkat T. Maksudnya adalah transpos ya dari matriks A. Transpos dari matriks A. Nah, transpos itu sendiri, matriks transpos itu sendiri artinya apa? Itu adalah baris
diubah menjadi kolom, ya, baris ubah menjadi kolom, kolom ubah menjadi baris. Ya, ini kan barisnya ada 3, berarti kolomnya sekarang ada 3. Oke, kalau matriks transpose berarti kolomnya ada 3. Jadi 1, 2, 3 kita tulisnya jadi bentuk kolom 1, 2, 3. Kemudian baris berikutnya, kolom berikutnya itu adalah 7, 2, 7. Ubah juga menjadi baris. 7, 2, 7. Oke. Jadi kalau tadi ini ordonya adalah 3 kali 2, ordonya 3 kali 2 ya. Kan barisnya ada 3, kolomnya 2. Sementara kalau matriks transpose berarti dibalik. Ordonya itu berarti adalah 2 kali 3. Nah, jadi beda. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Itulah yang dinamakan dengan matriks transpose. Ya. Nah, terakhir kita masuk ke 2, itu adalah kesamaan matriks. Kesamaan matriks. Apa sih itu kesamaan matriks? Ya, kesamaan disamakan kalau bahasa. Ya, jadi matriks itu dikatakan sama. Matriks dikatakan sama. Ya, dikatakan sama jika ordonya sama, dan angka-angkanya dan angka atau anggota-anggotanya itu sama. Saya berikan contoh misal ini. Jadi misalkan matriks A itu sama dengan 1, 2, 5, 3. Matriks B itu adalah 1, 2, 5, 3. Kemudian matriks C itu misalkan 1, 2, 5, 3. Yang dikatakan sama berarti ordonya sama. Ya kan, di sini katakan tadi ordonya sama, angka-angka pada atau anggota-anggotanya juga sama. Ya. Jadi misalkan di sini berarti yang sama itu mana? Ini lihat ordonya berapa semua. Ini ordonya 2 kali 2. Ya, ordonya. Ini juga ordonya 2 kali 2. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini juga ordonya ada 2 kali 2. Ternyata ordonya semua sama. Sekarang anggotanya yang kita cek. Anggota-anggotanya itu sama. 1, 1, 1 sama. 2, 2, 5. Berarti ini sudah pasti tidak sama. Yang C sudah pasti tidak sama. 5, 5, 3, 3. Maka kesamaan matriks A itu sama dengan B. Ya, matriks A sama dengan matriks B. Karena angka-angkanya sama, ordonya juga sama. Itu yang dinamakan dengan kesamaan matriks. A itu tidak sama dengan C, B juga tidak sama dengan C. Maka ini bukan kesamaan matriks. Kesamaan matriks itu adalah yang ini, A sama dengan B. Oke, saya berikan contoh latihan pada kesamaan matriks seperti ini. Misal diberikan angka 3, 5, 2x, 3y. Ya. Di sini kemudian diberikan matriks lainnya adalah 3, 5, 12, 9. Nah, artinya kalau bisa kita simpulkan, kalau kesamaan matriks berarti kita tinggal lihat letaknya. Nah, itu berarti ini kan 3, letaknya 3. Berarti kita hanya fokus ke sini. 2x itu sama dengan 2
12. Berarti kita simpulkan 2x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 2. X-nya adalah 6. Ya. Kemudian berikutnya yang 3Y berarti. 3Y itu sama dengan 9. Letaknya ya. 3Y itu sama dengan 9. Maka Y sama dengan 3. Ya, kalau misalkan tadi tentukan 5x kurang Y. Jadi kalau misalkan ditanya tentukan 5x kurang Y, tinggal substitusi. 5x dikurang Y. Maka 5 kali 6 dikurang 3. 5 kali 6, 30. Kurang 3 adalah 27. Ini masih kesamaan matriks bentuk dasarnya. Ya, saya berikan contoh lain lagi ya. Misal gini, diberikan matriks ordo 2x2. Misal saya ganti simbol aja. Misal matriks A itu adalah 2x, kemudian x kurang y, kemudian 15 dan 13. Kemudian matriks B itu misalkan 10, 4, 2x tambah 5y, kemudian 8y ditambah x. Nah, jika A, sini, misal jika matriks A sama dengan matriks B, tentukan 5x kurang y misalkan. Jadi sama prosedurnya kayak tadi. Karena ini sudah disamakan, jadi kita tinggal lihat letaknya. Berarti 2x itu sama dengan, cari letaknya. Nah, baris pertama, kolom pertama berarti ini sama dengan 10. Maka x sama dengan 10 bagi 2, 5. Kita sudah dapat x-nya sama dengan 5. Kemudian terserah kita mau gak pakai yang mana lagi. Jadi kalau misalkan saya pengen gunakan yang di sini, karena kan sudah dibilang sama, berarti saya pengen pakai yang ini aja ya. Misal seperti ini, 13 yang ini ya. Nah, ini 13 sama dengan 8y tambah x berarti kan ya. 13 sama dengan 8y ditambah x. Tapi ini terserah kalian mau pakai yang mana. Saya memberikan contoh lain. X-nya sudah kita dapat 5. Berarti 13 sama dengan 8y ditambah 5. Berarti 8y sama dengan 13 kurang 5. Nah, itu adalah 8. Maka y sama dengan 1. Ya, kita sudah dapat x dan y-nya. Nah, setelah itu tinggal masuk ke pertanyaannya, yaitu 5x kurang y. Maka 5x kurang y sama dengan 5 kali 5 dikurang y, berarti kurang 1. 5 kali 5, 25, kurang 1 berarti 24. Ya,